Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun dengan daring ya. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, di sini kalau misalkan di buku paket itu ada pada halaman 117 ya. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke kisahnya ya, pembahasan kisahnya. Ada pada halaman 119. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Nah, kita kan sudah tahu nih bahwa Nabi Yahya itu merupakan keturunan dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada usia yang sangat sudah tua ya, yaitu usia sekitar 90 tahun. Nah, tapi Nabi Zakaria tidak pernah bosan untuk meminta, berharap kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak yang akan menjadi penerusnya. Dan ini ternyata ada seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya, yang artinya hidup. Kelahiran Nabi Zakaria Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria. Nah, kehadiran Nabi Yahya alaihissalam membuat senang Nabi Zakaria dan istrinya. Kelak Nabi Yahya alaihissalam menjadi pengganti dan pewaris dari Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga melanjutkan dakwah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Allah SWT mengabulkan dan memberikan kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu lahirnya seorang putra yang kelak mewarisi beliau, tidak hanya dalam masalah harta, namun juga mewarisi ilmu dan kenabian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Tahukah kamu bagaimana kabar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Zakaria mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Kabar mengenai Yahya alaihissalam adalah seorang anak yang istimewa yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang serupa dengan dia. Nah, jadi Nabi Yahya itu merupakan seseorang yang sangat istimewa, spesial ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Sejak kecil Nabi Yahya sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata Allah benar ya benar, kalau misalkan kata Allah salah ya salah ya. Kalau misalkan pokoknya apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang maka jauhi. Nah, itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Di samping itu Nabi Yahya alaihissalam juga sangat penyabar. Pada suatu ketika ada seorang raja datang ke tempat kediaman dari Nabi Yahya alaihissalam, ingin menanyakan sesuatu perkara, yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah pada waktu itu. Banyak orang-orang yang condong dengan keputusan Nabi Yahya alaihissalam. Dengan gigih dan sabar Nabi Yahya alaihissalam tetap menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam juga merupakan seorang yang ramah terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua, dan bahkan teman yang lebih kecil umurnya. Nabi Yahya alaihissalam tidak pernah menyombongkan diri, tekun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tua. Nah, itu adalah Nabi Yahya alaihi salam. Ini berarti Nabi Yahya alaihi salam masih dalam keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya. Nah, karena Nabi Zakaria ayahnya itu merupakan masih keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Yahya alaihi salam usianya sudah mencapai dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hai Yahya, ambillah Taurat itu, kemudian sampaikan kepada orang-orang Bani Israel yang sudah menyimpang dari ajaranku. Wah, ini sama, Nabi Yahya pun sama ya, diutus untuk kaum Bani Israel. Yang ada pada kitab Taurat itu, demikian isi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang salih. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita memiliki keteladanan seperti Nabi Yahya. Keteladanan tersebut seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua
karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang yang berada di perjalanan ya, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka terhadap yang sombong ya. Kayak setan disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, dia sombong karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kalau Adam diciptakan dari tanah, kalau dia dari api, maka aku tidak mau, katanya ya, kata si setan, kata si iblis itu, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya kan sama Allah dilaknat ya, jadi dikeluarkan dari surga dan dia bertugas, atau bukan bertugas, dia berjanji kepada Allah akan selalu menggoda dari anak cucu Adam sampai hari kiamat. Akhirnya nanti akan binasa ya, ketika sudah hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah itu, jadi kita tidak boleh sombong ya. Amaliyah. Nah ini amaliyahnya nggak usah dikerjakan, intisarinya Bapak akan bacakan. Nabi Yahya alaihissalam, itu halaman 121 ya. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang anak yang akan Nabi Zakaria dapatkan. Seorang anak yang istimewa, belum pernah ada dan menyamainya sebelum itu. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diberi keistimewaan oleh Allah SWT. Beliau sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah, penyabar, ramah, tekun beribadah, dan patuh kepada orang tua. Nabi Yahya diutus untuk kaum Bani Israel. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi 3 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Nah itu anak-anak kisah dari Nabi Yahya alaihi salam. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham nanti boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.